Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Penyaliban itu terjadi, pembunuhan pun terjadi. Akan tetapi keadaan itu hanya diserupakan bagi mereka bahwa yang dibunuh itu adalah manusia suci tersebut. Pembunuhan ada. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pembunuhan itu ada. Makanya tadi di awal saya katakan, Yesus mengatakan, celakalah orang yang menyerahkan aku. Celaka dia. Lalu kemudian saudara membawa Matius 16 tadi. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus kemudian berpaling dan berkata, nyalah iblis. Saudara, camkan baik-baik ucapan Yesus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berarti kita harus mendudukkan perkara ucapan Yesus ini, bahwa Yesus berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Ketetapan manusia, oh Yesus dibawa ke sana, disalib mati. Tapi ketetapan Tuhan tidak. Ketetapan Tuhan tidak. Bahkan Nabi Abraham ketika ingin menyembelih anak tunggalnya, ketetapan Tuhannya apa? Seketika itu juga berubah, anaknya diselamatkan menjadi hewan. Apalagi kalau cuma masalah kayak begini. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ketika Yesus kemudian ingin ditangkap, kemudian Allah merubah keadaan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kodrat manusia berpikir, orang ditebas lehernya mati. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka tidak. Maka Yesus menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus tadi di awal, ketika saudara saya membenarkan Lukas 24:44, harus tergenapi semua perkataan yang tertulis tentang aku di kitab para nabi dan kitab Mazmur. Kitab para nabi, Amsal 21:18. Orang fasik menggantikan orang jahat. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Saya bacakan dalil supaya kita paham bahwasanya apa yang diterangkan kemudian di dalam ucapan Yesus, bahwa harus tergenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi. Kita tengok di Amsal 11, coba. Saya ambil dari data nomor 6-nya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal pada kematiannya, dan harapan orang yang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang pengkhianat atau fasik menggantikannya. Ini adinda, nomor 8 ada kata fasik di sana. Coba buka Amsal 17 nomor 23. Mohon izin. Fasik adalah orang menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Nah, kembali kepada data tadi, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Yesus yang harus kita jadikan sandaran, kan? Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi.
Bukan kitab Roma, Galatia, bukan. Tapi harus kembali kepada kitab tanah, kata Yesus. Itulah yang harus terjadi. Makanya dikatakan oleh Yesus, kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Allah memikirkan, aku akan menyelamatkan orang benarku, dan orang fasik akan aku jadikan sebagai penggantinya. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahum. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham, di situ dikatakan apa? Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Yang bikin rancu kemudian munculnya pemberitaan dari Markus 16 nomor 12. Saya rasa saudara Kristen ini orang terpelajar Bible, tolong nanti bantu saya untuk mencari jawabannya. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang dari mereka dalam rupa yang lain. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana Markus tahu kalau yang nampak 40 hari ini adalah Yesus dalam rupa yang lain? Kalau misalnya maaf nih, kalau Anda lihat di dalam Markus 5 nomor 5, ada orang yang kerasukan setan. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 ada juga orang kerasukan setan, di mana orang itu berbicara bukan atas dirinya tapi berbicara atas setan yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kalau misalnya Yesus yang nampak dalam rupa lain itu ternyata adalah setan yang masuk ke dalam diri Yudas yang bangkit pada hari ketiga? Karena Markus mengatakan ini Yesus. Kalau orang yang keluar dari kubur ini wujudnya rupa lain dan mulutnya mengatakan aku Yesus, bisa nggak iblis melakukan itu? Bisa. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu hal sebelum diambil alih oleh teman-teman, saya ingin menitip sebuah data di dalam Bible. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini sejenak sebelum terangkat ke langit. Berarti bukan lagi dia yang datang kepada Paulus. Bukan lagi yang datang kepada Ananias, bukan lagi di Pulau Patmos, karena dia mengatakan tidak banyak lagi waktu aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia si iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti upaya si iblis berkhianat itu sia-sia. Upaya imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan kesaksian-kesaksian palsu itu sia-sia. Karena Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Terakhir, titipan saya yang terakhir, Yohanes 12 nomor 31. Boleh nanti dibaca satu perikop, kalau keberatan satu ayat saya yang ambil. Lihat dalam Yohanes 12:31 apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga sudah terjadi pada zaman Adam. Satu-satunya tempat keluar, lihat di dalam 2 Petrus 1 atau 2 nomor 4, malaikat-malaikat yang adalah pemberontak dilemparkan masuk ke dalam kubur. Dan lihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, sebelumnya nomor 12, baca 13, 14, 15. Ketika iblis ingin naik ke langit menyamai Tuhan, dia bermimpi untuk naik ke awan untuk menyamai Tuhan. Kemudian tapi apa kata Tuhan? Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Nah, ini maksudnya dilemparkan dari mana ini si iblis? Ketika kemudian Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ini. Jadi dilemparkan keluar pada hari ketiga itu siapa?
Kata Yesus, iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makanya saudara-saudara Kristen, kita harus mengakui, Paulus sendiri begini, mohon maaf nih, terakhir lagi, Paulus sendiri mengakui bahwasanya ada Yesus lain yang berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan. Itu diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Subhanallah. Yesus sendiri mengatakan ada Injil lain, ada kemudian Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mana Yesus yang lain itu? Yesus sendiri juga mengatakan waspadalah kepada Yesus lain. Jadi Paulus mengatakan ada Yesus lain, Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Sekarang tolak ukurnya 30 menit, 30 detik terakhir. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami bermujizat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Berarti pendeta yang mengusir setan, bermujizat di gereja-gereja itu dan berhasil, itu memanggil Yesus yang mana? Ternyata Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti memang ada di dalam Kristen ada dua Kristus, ada dua Yesus. Di dalam Al-Quran ada penyaliban, bukan Nabi Isa yang disalibkan, tapi oknum yang lain. Saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan nanti saya tanggapi. Diambil alih dulu, Dinda host. Siapkan dah. Bang Bro Admin mau ditanggapi? Nyambung. Nyambung kan? Nih, mau nyambung. Checklist centang, silakan. Iya, kebetulan lagi bahas Yesus sama Nabi Isa, jadi ikut nyambung ya, Bang ya. Nah, tadi Bang Ruma, kalau memang mau bicara tentang nubuatan, langsung saja ayat yang dikutip oleh Yesus, jangan yang Amsal. Amsal itu enggak dikutip. Kalau yang dikutip oleh Yesus langsung itu ada yang berbunyi Eli Eli lama sabachthani, merujuk kepada Mazmur. Dan di dalam Mazmur juga itu sudah digenapi karena cerita-cerita berikutnya di Mazmur 22:7-8 misalnya dikatakan di situ, semua orang yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibir, menggelengkan kepala. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang membebaskannya. Itu digenapi di dalam Matius, di dalam Matius 27:39-43 ya. Orang-orang yang lewat mengejek Yesus pada waktu disalib. Dan imam-imam kepala berkata, ia menyerahkan diri kepada Allah, biarlah Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kalau memang mau bicara nubuatan, langsung ke teks yang dikutip oleh Yesus. Dan itu sudah terbukti, bukan orang lain yang menggantikan Yesus, nggak ada cerita itu. Itu cerita di luar kekristenan atau di luar Alkitab. Kalau kita bicara prinsip, ya itu pemalsuan, karena tidak sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dalam prinsip orang Kristen berarti cerita itu cerita bohong, begitu Bang Sumadan. Kalau memang mau bicara nubuatan, ya diteruskan aja di Mazmur itu. Ada juga di Mazmur berikutnya, misalnya 2:16, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu juga digenapi dalam peristiwa salib, karena waktu disalib Yesus dipaku di tangannya dan di kakinya. Secara harafiah sekali itu menggenapi Mazmur 22 yang nomor 16. Mereka menusuk tangan dan kaki. Jadi tentang penggenapan orang Kristen, kita nggak ada keraguan-keraguan, nggak ada kebingungan. Apalagi kebingungan tentang tokohnya yang disalib Yesus atau bukan, kita nggak dalam posisi itu. Kalau ada orang lain misalnya kebingungan yang disalib itu Yudas atau bukan, atau murid yang setia, atau orang lain, atau cerita yang diserupakan, itu bukan urusan orang Kristen. Itu cerita yang berbeda, atau mungkin ya namanya penyesatan berita lah gitu. Kemudian lagi tadi tentang kenampakan ya, yang sesudah itu yang di dalam Markus 16:12 bahwa ada orang yang atau murid tidak mengenali Yesus, betul.
itu dikatakan rupa yang lain. Jadi di dalam Lukas 24:16 dikatakan bahwa mata mereka seperti dihalangi sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Jadi semacam ada penghalang. Kalau bagaimananya kita nggak ngerti, tapi kalau dalam pengajaran orang Kristen ya secara simbolis ini sedang menunjukkan misteri kebangkitan. Bukan sedang menunjukkan ada orang lain yang diserupakan, nggak ada cerita seperti itu. Nah, yang terakhir tadi ya, tentang lumayan banyak ya. Di Yohanes 14:30, aku tidak akan berkata-kata banyak lagi dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau dalam ayat ini yang tadi Bang Suma sampaikan, memang betul penguasa dunia ini ya si setan atau si iblis. Dan di ayat berikutnya disambung dengan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi ini dikatakan Yesus pada waktu penyalibannya ya, penguasa dunia ini merujuk ke iblis, dilempar keluar ini maksudnya dikalahkan atau dicabut otoritasnya. Bukan dilempar keluar kayak tadi keluar masuk neraka atau gimana, enggak. Bukan seperti itu. Karena penyaliban Yesus ini akan mengalahkan kuasa dosa atau kuasa iblis, sekaligus menghakimi dunia yang menolak terang atau menolak Yesus. Jadi kemana iblis dilemparkan? Ke neraka bukan. Kita belum sampai bicara tentang itu. Jadi iblis dilempar keluar ini maksudnya sebagai otoritasnya atau penguasanya yang dilemparkan. Begitu Bang Suma. Itu tanggapan saya, terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, secara data saudara mengambil Mazmur 22. Eli Eli lama sabaktani. Di situ dijelaskan, Bung. Aku berseru-seru pada waktu siang. Oke, terima, waktu siang berseru, oke. Namun engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Yesus mana ada berseru pada waktu malam? Ini kesalahan cerita dari keadaan yang ada yang dikarang berikutnya untuk disama-samakan supaya sama ceritanya dengan Yesus, tapi salah setting. Harusnya penyaliban itu jangan diturunkan sebelum Sabat. Biarkan dulu Yesus sampai jam 8 malam atau jam 9 teriak-teriak juga di atas. Baru cocok dengan nubuatan. Karena diterangkan dalam kitabnya Yahudi, malam pun orang yang disalib itu masih teriak. Kemudian saudara, kalau Anda menjadikan itu sebagai hal pembenaran terhadap doktrin gereja, tadi saya katakan jangan masuk dulu karena itu adalah cerita yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau yang Anda ceritakan itu betul, berarti Imam Kayafas jauh lebih tahu daripada ente yang muncul 2000 tahun baru ini. Ingat perkataan Yesus, dan Bapa yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dikatakan Yesus jadi malu, membiarkan aku, dia tidak membiarkan aku sendiri, ternyata ujung-ujungnya dia ditinggalkan. Kan pembohong berarti. Artinya dia tidak dikasihi berarti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan.
Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan. Dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, kami ini adalah, bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia mengatakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian.